Berikut ini adalah di antara beberapa video yang menggambarkan Kiai Imad memutuskan hubungan dengan Ba'alawi dan dengan para habaib. Kita bisa lihat di sini betapa beliau sudah tidak sudi lagi dengan para habaib dan Ba'alawi, juga dengan produk-produk mereka. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Masalah Ratibul Haddad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah, wirid, hijib dari kiai-kiai ijazah Nahdlatul Ulama. Jangan menggunakan lagi selain wiridan, thariqah dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Apabila ijazah ini dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ambil, amalkan. Kalau bukan dari kiai Nahdlatul Ulama, abaikan, tidak akan berkah. Makanya sekarang kenapa saya tidak lagi baca kitab-kitab Ba'alawi? Karena mereka orang-orang Ba'alawinya itu selalu mengatakan, masih baca kitab Risalatul Mu'awana, tapi membatalkan nasab Ba'alawi. Kitab banyak, kata saya. Oleh karena itu saya tidak mau lagi baca kitab-kitab Ba'alawi. Masih banyak kitab-kitab yang lain, ribuan kitab yang dalam genre yang sama, yang bisa kita ambil barokah dan manfaatnya tanpa keluarganya ngundat-ngundat kepada saya. Tidak mau saya murid-murid saya nanti masa depan ila yaumil qiyamah jadi terus diundat-undat. Kamu nggak bakal barokah karena Sulamut Taufik yang kamu aji itu adalah Ba'alawi. Guru kamunya itu membatalkan Ba'alawi. Tidak mau saya digituin anak murid saya. Saya akan jadikan anak murid saya anak-anak merdeka di masa depan. Saya tidak mau lagi ngaji kitab-kitab Ba'alawi di pondok pesantren saya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di masa sekarang dari Ba'alawi mundat-mundat terus daripada Ba'alawi. Mundat-mundat terus kepada santri-santri kita ila yaumil qiyamah. Anak-anak kita tidak akan pernah merdeka di masa depan. Marhaba, saya udah gak mau lagi marhaba ala habib. Kenapa? Mereka yang ada di zaman sekarang ini ngundat-ngundat. Marhabanya dipakai, nasabnya dibatalin. Emang hanya marhaba cara ente yang ada? Kita juga punya marhaba. Gak mau saya pakai marhaban habib. Kenapa? Karena mereka ngundat-ngundat itu. Mereka merasa berjasa dengan itu dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu, sekarang kita deklarasikan, tidak lagi saya akan membaca kitab ente, tidak lagi saya akan membaca atau marhaba dengan marhaban ente. Kenapa? Saya mau menyelamatkan anak murid dan anak keturunan saya ila yaumil qiyamah supaya tidak jadi budak-budak mereka itu. Teman-teman rahimakumullah, kita tidak tahu apa yang terjadi antara Kiai Imad dengan para habaib. Ada apa di antara mereka sehingga sepertinya Kiai Haji Imaduddin sangat membenci mereka. Wallahu a'lam bishawab. Namun daripada kita bingung memikirkan Kiai Imad, lebih baik kita meneladani sosok yang jelas-jelas lebih patut untuk diteladani. Beliau adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana beliau berguru kepada Ba'alawi, berinteraksi dengan mereka dan menghormati dan menghargai mereka. Dalam tradisi NU sejak berdiri hingga saat ini belum pernah muncul isu memperdebatkan nasab Ba'alawi. Sebab NU mengikuti ijma' ulama bahwa nasab habaib Ba'alawi bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah beberapa waktu yang lalu, sehingga merebutkan isu ini juga tidak berfaedah. Justru tradisi NU dalam menghormati Sayyid merupakan bagian integral dari nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja yang dianut oleh NU. Penghormatan ini didasarkan pada pemahaman yang benar tentang kedudukan Sayyid dalam Islam serta sikap wasatiyah yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, penghormatan kepada para habaib, khususnya mereka yang memiliki nasab pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan bagian penting dari akhlak dan adab. Habaib yang merupakan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki posisi khusus dalam masyarakat Muslim, terutama di kalangan pengikut Nahdlatul Ulama. Hubungan ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial dan budaya. Sejauh ini NU menganggap habaib sebagai panutan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal akhlak, ilmu pengetahuan maupun kepemimpinan. Menurut data Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada tahun 2020, sekitar 70% anggota NU menganggap habaib sebagai figur yang sangat berpengaruh dalam kehidupan beragama mereka. Habib Umar bin Hafid, seorang habaib dari Yaman,
juga menjadi rujukan bagi banyak anggota NU. Beliau sering diundang untuk memberikan ceramah dan pengajian di berbagai daerah di Indonesia. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat bahwa lebih dari 80% jamaah yang hadir dalam pengajian Habib Umar merupakan anggota NU. Kemenak RI tahun 2023. Di pesantren NU, kitab-kitab karya para habaib khususnya dari Hadramaut Yaman menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan. Kitab-kitab ini mengandung ajaran-ajaran Islam yang mendalam, mencakup berbagai disiplin ilmu seperti akidah, fikih, tasawuf, dan sejarah. Di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab Bughyatul Mustarsyidin ditulis oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur atau disebut Sayyid Abdurrahman Ba'alawi. Kitab ini membahas tentang fikih Syafi'i dengan pendekatan yang sangat aplikatif, memudahkan para santri untuk memahami dan mengamalkan hukum-hukum fikih dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Ghoyah wa Taqrib ditulis Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad. Kitab ini membahas tentang fikih dasar dalam mazhab Syafi'i. Sering dijadikan rujukan di pesantren NU sebagai dasar pembelajaran fikih. Kitab Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ditulis oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kitab ini merupakan syarah penjelasan dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Baqabul. Kitab Risalatul Mu'awanah karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kitab ini menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu akhlak dan tasawuf. Ia memberikan panduan tentang cara memperbaiki diri, beramal soleh, dan mendekatkan diri kepada Allah. Walhasil sejauh ini isu nasab khususnya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari keluarga Ba'alawi tidak pernah menjadi persoalan dan keributan dalam tradisi NU. Sejak pendirian NU hingga masa-masa perjuangan melawan kolonialisme, kiai-kiai NU memiliki hubungan dekat dengan para habaib. Dari segi ajaran dan perjuangan NU dan habaib memiliki koneksi yang spesial. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah berguru kepada para ulama dari Sadah Ba'alawi ketika di Mekah. Di antaranya Habib Alawi bin Ahmad As-Segaf, Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, Mufti Madhab Syafi'iyah di Mekah pada masanya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di Madrasah Sawulatiyah, Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi merupakan saudara kandung penyusun kitab Maulid Sintud Duror, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Menurut kisah Gus Amrullah Hadik, cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari termasuk orang yang memuliakan habaib karena guru-guru beliau diantaranya dari kalangan habaib. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia pun seolah-olah putus hubungan dengan gurunya yang ada di Mekah. Namun pada suatu hari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendengar ada keponakan Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi yang tinggal di Indonesia, tepatnya di Solo, Jawa Tengah, bernama Habib Alwi Al-Habsyi. Begitu mendengar ada keponakan gurunya yang tinggal di Solo, beliau tanpa pikir panjang langsung berangkat ke Solo naik dokar atau Dilman. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menemui keponakan gurunya itu hanya ingin menyampaikan, "Bib, saya ini santrinya paman jenengan." Sumber no.org.id 7 Agustus 2023. Dalam tulisan Gus Aisyam Hadik tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi memang termasuk salah satu guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sangat berpengaruh. Bahkan ada 3 ulama Mekah yang disebut Gus Isyam memiliki pengaruh besar kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, dan Syekh Mahfud At-Turmusi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang dikenal sangat menghormati para habaib atau keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Penghormatan ini bukan sekedar tradisi belaka, melainkan didasari oleh pemahaman yang mendalam tentang silsilah keislaman dan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh nyata penghormatan Kiai Haji Hasyim Asy'ari antara lain adalah mengajak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengajar di Tebu Ireng, Jombang. Ketika Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengalami kesulitan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan lapang dada mengundang beliau untuk mengajar di Jombang. Tindakan ini menunjukkan betapa besarnya rasa hormat dan kepedulian Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap para habaib. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok yang sangat patut kita teladani dalam menghormati para habaib. Penghormatan yang beliau berikan bukan hanya sekedar tradisi, melainkan didasari oleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam. Dalam satu pidatonya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menganjurkan untuk membaca salah satu kitab karya ulama Sadah Ba'alawi dan kitab karya Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, "Hendaklah kalian, wahai saudara-saudaraku di zaman ini, uruslah perkara kalian sendiri. Ikutilah petunjuk Nabi kalian. Cukuplah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah dijelaskannya oleh para salaf soleh. Di antara jalan yang telah dijelaskan para salaf soleh adalah apa yang disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Thohir dalam kitab Sulamut Taufiq, dan apa yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan kedua kitab tersebut dan juga kitab-kitab yang lain yang sama. Karena jika dua kitab ini kalian amalkan, maka akan membawa kalian kepada tempat yang kekal dan kenikmatan yang langgeng di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta." Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari minal mu'tamar ila mu'tamar yahtawi ala ba'di rasail wal kutab. Penghormatan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Sadah Ba'alawi tersebut memberikan dampak signifikan dalam tradisi dan budaya Nahdlatul Ulama. Sikap ini mengakar kuat dalam masyarakat NU yang senantiasa menghormati habaib. Sikap penghormatan ini menjadi contoh bagi umat Islam khususnya di kalangan NU dalam memuliakan nasab, menghargai tradisi keilmuan dan meneruskan ajaran Islam dengan penuh rasa hormat dan cinta kasih, sehingga isu nasab tidak pernah muncul dipersoalkan di lingkungan NU. Catatan ini ditulis di Bangil tanggal 21 Agustus tahun 2024 oleh Khalili Khasib. Pemirsa rahimakumullah, marilah kita menjadi santri yang cerdas, mengikuti orang yang membenci para habaib atau mengikuti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.